Setelah resmi dipenjara pada 4 Maret 2025 lalu, Nikita Mirzani kini masih berada di Lapas Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap Reza Gladys. Namun, baru-baru ini kabar mengejutkan datang dari Fitri Salhuteru yang diam-diam telah melaporkan sahabat Nikita yang dikenal bernama Yoke Hanggono atas dugaan pencemaran nama baik. Ia diketahui menjadi orang yang selalu berada di garda terdepan dalam membela ibunda Loli tersebut. Yoke yang selama ini menetap di Amerika Serikat diringkus oleh polisi tak lama setelah menginjakkan kakinya di Indonesia. Guys, aku udah di pesawat, udah mau terbang ke Sydney 17 jam. Aku bakal take off, terus aku nanti ke Balinya hari Senin ya. Oke, aku udah live 4 jam. Kalian lihat aja nanti di live nya aku di post, oke, di feed. See you in Sydney and I will see Bali soon. Bye. Memang benar, menurut yang beredar ini, Yoke yang sudah membuli aku selama 4 tahun, jalan 5 tahun ini sudah ditangkap ya. Ya, aku berterima kasih atas laporan aku yang akhirnya aku tuh bukan sekali saja melaporkan Yoke ini kan. Teman-teman sudah tahu lah ngikutin ya, tapi buat aku bulan Maret tahun ini nih benar-benar tuh Masya Allah banget ya, semua orang-orang jahat di hidup aku tuh kok bisa mendapatkan balasannya. Bukan satu laporan, aku pun ada laporan di Tangsel. Ada 2 laporan buat saudara Yoke. Ya kita lihat aja nanti kelanjutannya bagaimana, kan ini pasti berlanjut ke sidang ya. Tentunya laporan aku pencemaran nama baik memang kalau yang di Tangsel, dan dugaan teror ya di kantor aku. Ada 2 laporan, tapi untuk teror aku nggak menuduh Yoke ya, karena kan dalam politik ya. Kabar penangkapan Yoke pertama kali mencuat setelah rekaman teleponnya dengan Yolo Ine yang juga merupakan sahabat Nikita. Yoke menceritakan bagaimana ia ditangkap saat berada di bandara. Namun hal tersebut berujung tudingan dari berbagai pihak bahwa Yolo merupakan cepu yang menyebabkan Yoke akhirnya diamankan oleh pihak berwajib. Pak Wahyu. Pak Wahyu itu siapa? Bintang 3 Jenderal Widada. Widada. Lu nggak bisa minta bantuan dia? Iya lagi, ini kan lagi gue nunggu lewat Kim kan. Enggak, jadi gimana? Lu itu dilaporin. Dilaporin Fitri, UITE, pencemaran nama baik. Oke. Tanggal 11 Februari nih LP-nya. Sekarang gue langsung diciduk. Sekarang udah sama polisi lo? Udah 5-6 orang. Gue kan teroris anjir. Sekarang nih? Iya, 6 orang. Gue lagi boker. Anjing. Itu laporannya di mana? Di Mabes. Tapi untung di Mabes sih. Mabes kan lumayan. Anjir. Nah. Terus abis ini kalian langsung dibawa? Nunggu lawyer langsung dulu? dibawa, Pak. Sambil lawyer gue di kesini, sambil gue ganti baju, gue pakai piyama anjir. Tete gue kemana-mana. Terus Fitri udah itu wartawan. Lu ke Indonesia dalam rangka apa sih, Yoke? Kerjaan sih tadinya kan. Terus? Ya makanya gue nggak bilang siapa-siapa gue ke Jakarta kan. Dan gue cuman ke Indo berapa hari terbagi ke Amerika. Kan gue warga negara sana, Cong. Terus? Ya udah, gue juga bingung, tiba-tiba gue di Starbucks digerebek kayak gue pembunuh atau teroris gitu. Udin, gue cari siapa aja yang bisa bantu gue dulu, ngerti nggak sih? Masalahnya berat sih, Cong. Lu kan gue diingetin juga kan dari dulu, Cong. Aduh. Coba lu jalanin aja, lu jangan panik, lu jalanin lu deh. Ya. Terus? Sambil telepon si Jimbo. Dia harus Udin. Dia harus involve, dia harus tahu nih prosesnya lu.
Enggak, emang dia juga bilang di BAP dulu aja. Nanti kalau misalnya udah itu kan tanda tangan LP-nya keluar. Nah, dan situ bisa di atensi. Iya kan kakak iparnya kan jenderal kan? Kan udah nggak jenderal, say. Tapi masih kuat lah. Iya. Bapaknya Jadi Jimbo udah juga kuat loh. Ngerti, udah begini aja pada diam. Kan gue diingetin, Cong. Padahal kau ditolak loh. Pede kau ya. Ini over pede gini dampak apa? Oh, pantas lah. Awas Glenn. Dulu sebenarnya ada info masuk ya kan dari Kijang 1. Kawan-kawan kau lama banyak juga gol gara-gara kau ya. Udah gitu. Itu yang berteman, yang akrab sama Panda, makanya main kau di lapangan, jangan kau sibuk asik mau main lompat sana lompat sini sama yang FYP, ya? Ege, itu yang akrab. Jangan kau style gila kau sama aku. Itu yang gue bilang Babon, kok jangan kau style gila kau sama aku. Ya kan? Dan kau style. Nah, yang harus diketahui, siapa yang harusnya dibilang cepu, siapa yang mengarahkan si Yoke itu untuk ke Indonesia dalam kondisi seperti ini. Kan kita tahu nih, dia lagi dicari-cari. Kenapa ke Indonesia? Itu. Siapa yang mengarahkan dia ke Indonesia? Gono. Dengan tegas, Yolo ini membantah bahwa dirinya adalah cepu yang membuat Yoke ditangkap kepolisian. Ia mengaku merekam pembicaraan untuk memberitahukan kepada publik bahwa ada kejanggalan dalam kasus tersebut. Ia juga tidak terima dibilang cuci tangan setelah Nikita ditahan. Di sisi lain, Fitri Sahuteru mengaku bahwa akhirnya terpaksa mengambil langkah hukum terhadap Yoke karena dinilai sudah melampaui batas. Yoke itu ya, kenapa gue rekam nih asal kalian tahu, bukan karena gue cepu, tapi justru gue pengen orang-orang tuh tahu gitu loh, ini ada kejanggalan apa. Belum ada panggilan tapi kok udah ada surat penangkapan gitu. Nah, kedua, kalau misalnya mau cepu, harusnya yang kalian cari tahu atas arahan siapa si Yoke ke Indonesia dalam kondisi seperti ini. Kan dia tahu dia lagi dilaporkan, dia lagi dicari-cari. Ya. Sekarang katanya gue cuci tangan, gue kabur saat Niki terkena masalah. Guys, pertama, masalah 4M ini emang gue nggak tahu apa-apa, bener dong. Jangan kalian paksa gue yang nggak tahu apa-apa, jadi kalian paksa gue seolah-olah tahu gitu. Jadi kalau misalnya memang itu kan HP Mail udah diobrak-abrik, udah dibongkar. HP Mail, HP Dr. Oki sama HP Niki. Kalau misalnya memang tidak ditemukan keterlibatan gue, ya udah jangan marah. Memang kenyataannya seperti itu. Kedua, kalau misalnya kalian bilang gue cuci tangan, Niki ketangkap, tuh Sahrul apa kabar? Kalian nggak bilang cuci tangan juga tuh orang-orang yang di belakang dia? Coba. Ya kalau itu mah nggak usah kalian tanya lah. Kalian kan setiap hari selama 4 tahun, hampir 5 tahun ini, sampai dari tadinya aku bener-bener nggak tahu mau ngapain, kena mental sudah aku lewatin. Sudah saking terlalu kejinya ya dia setiap hari tanpa henti menghina aku selama 4-5 tahun ini, dan aku nggak kenal dia. Seolah membuktikan bahwa dirinya bukanlah sosok yang meninggalkan Nikita di tengah badai permasalahan, Yolo Ine pun kemarin mendatangi Polda Metro Jaya. Namun ternyata ia tidak mendapatkan izin untuk masuk menjenguk sahabatnya tersebut. Meski begitu, Yolo berhasil mendapatkan kabar Mail Syaputra, asisten Nikita yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, Mail dalam kondisi baik di dalam tahanan, bahkan semakin rajin dalam menjalankan ibadah. Ini kedua kali. Gimana waktu pertama kali ngejenguk gimana? Belum bisa masuk. Enggak, maksudnya waktu pertama kali ngejenguk Niki gimana? Tanggapannya mungkin? Belum sempat. Mesti nunggu Bang Fahmi. Masih nunggu Bang Fahmi. Tapi udah komunikasi sama Niki? Belum. Kan ilmu nggak sebut nama, ya kan?
Udahlah, Babon. Di mana banyak artis, orang punya nama, orang terkenal, lagi rame jenguk, banyak wartawan, hebat kau di situ. Sok-sokan kau mau ikut-ikutan jenguk. Kau siapa? Kalau ditanya kau siapa, mau kau bilang kau siapa? Kau teman, kau kerabat? Hah? Kau siapa? Mau jenguk aja kau sibuk nelpon Wirtiwin. Biar apa? Biar kau diberitakan. Pede kali kau ya. Seakan-akan kau ketemu gitu, pede kau ya. Diwawancara ya. Kau bilang iya sehat. Padahal kau ditolak loh. Pede kau ya. Ini over pede gini dampak apa? Oh, pantas lah. Tadi udah berusaha jenguk tapi belum bisa masuk. Mail baik-baik aja alhamdulillah. Mail itu tapi tadi belum bisa ketemu. Jadi tadi kita cuma nitipin keperluan dia. Terus sama dia minta minum G-Water. Dia minta minum G-Water sama nganter makanan. Karena Mail itu kalau makan dia nggak mau sendiri guys. Jadi apa yang dia makan teman satu selnya itu harus makan juga. Nah jadi tiap hari itu Icat yang ngurus sama Aksa. Mail gue rasa di dalam tuh udah jadi ratu dia. Kalau permintaan khusus kayak minta disiapin perfume atau apa itu lebih ke asistennya sih. Kalau kita kan cuma dia minta minta mineral water kemarin kita siapin udah. Sabtu kemarin kita udah bawain juga kok. Gitu. Cuma kalau lebih perintilan yang lebih personal kayaknya lebih ke asistennya. Ini yang kedua, yang kemarin itu hari Sabtu ternyata nggak ada jam besuk. Ada jam besuk, terus akhirnya hari ini baru saya ketemu Mail. Itu sih dia kebanyakan minta perfume kayak gitu-gitu. Sama barang-barang pribadinya, bantal hari ini Ican. dibawain atau? Hari ini si Icat yang ngurusin. Sama Icat lagi minta monopoli. Minta permainan monopoli sama ular tangga. Itu Mail minta, tapi harus belinya yang di Kid Station. Nah Icat sekarang lagi beli. Ya. Katanya disebut ada 17 tahanan di dalam yang dia mau berbagi gitu. Mail ngaji di dalam. Masya Allah. Mail ngaji di dalam. Itu yang bikin wah Mail ngaji. Sedih pasti. Cuma ya gimana? Mail itu sangat siap untuk menjalani. Menguatkan Mail juga atau mungkin justru Mail bisa kalau lewatin ini semua dibilang gitu. Ya udah. Di tengah berbagai tudingan yang menyerangnya, Yolo Ine menuding bahwa penggiringan opini bahwa dirinya cepu adalah ulah buzzer SS. Meski hanya menyebut inisial, namun banyak warganet menduga sosok tersebut adalah Sela Saukial. Seperti diketahui, keduanya memang sudah cukup lama berseteru dan saling sindir di sosial media. Hal itu pun semakin menambah panas suasana, apalagi menyeret berbagai pihak lainnya di tengah kasus Nikita yang hingga kini masih bergulir. Jadi sayang banget sih ya kalau misalnya ternyata yang ngegiring opini gue sebagai cepu itu ternyata buzzernya SS ya, diam-diam. Wah. Jadi gue lagi digoreng nih, katanya gue cepu karena gue ngerekam pembicaraan gue sama Yoke pas ditangkap. Nih, gue kasih tahu ya. Kalau misalnya mau bicara cepu segala macem lah, gue sendiri nggak tahu dia ke Indonesia. Yang harus diketahui adalah siapa nih yang mengarahkan Yoke dalam kondisi seperti ini untuk Indonesia. Tapi serem loh ternyata deket ya sama Panda ya. Nggak nyangka deh jadi buzzer SS. Kalau kalian mau tahu kenapa gue rekam pembicaraan gue sama Yoke saat gue ditangkap, biar orang pada tahu kronologinya seperti apa ya Yoke ditangkap. Dan gue juga sudah mengingatkan Yoke, lo kalau misalnya mau serang seseorang, udah satu orang itu aja. Nggak usah bawa-bawa Pak KM ya. Jadi si Yoke ini mengangkat isu Pak KM sama FS, diposting, mukanya Pak KM juga diposting sama dia, dan gue diingetin itu bahaya Yoke. Apalagi mengingat Pak KM itu adalah polisi yang bergerak di pinter, dia bisa ngejar Yoke kemana aja. Jadi sayang banget sih ya kalau misalnya ternyata yang ngegiring opini gue sebagai cepu itu ternyata buzzernya SS ya, diam-diam. Wah.
Yang dimaksud YOLO siapa sih yang dekat sama Panda? Adalah orang yang katanya netral. Tapi dari cara dia menyerang gue, kalian bisa nilai sendirilah seperti apa dia. Gila serem sih. Gue diem loh. Ya kan, gue diem. Kalian tahu, setiap kalian tanya, Kak ribut ya sama sini? Enggak, gue gak merasa ada masalah. Gitu. Lu kena mental sama Bella Sembiring. Dia emang gue ada masalah sama dia? Emang gue kena masalah sama dia? Ada? Nggak ada. Gue tidak merasa ada masalah sama dia. Kena mental. Orang gue gak ada masalah sama dia. Sempat kaget buat kita saat tahu Kak Niki Kaget maksudnya, wah beneran ditahan, kaget, lebih ke kaget aja sih. Cuma saya no comment sih kalau kayak gitu, karena emang saya nggak tahu masalahnya kan dari awal seperti apa, cuma kaget. Entah kebetulan atau bukan, namun sejak Nikita Mirzani ditahan, satu persatu rekan-rekannya seolah ikut terseret. Selain Mail dan Yoke yang sudah diamankan, Dr. Oki Pratama dan juga dokter detektif alias Doktif juga disebut-sebut akan menyusul. Keduanya dituding ikut berpartisipasi dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan kepada Reza Gladys, bahkan sejumlah owner produk kecantikan lainnya. Namun baik Doktif maupun Dr. Oki menapik tegas tudingan tersebut. Bahkan kabarnya telah siap melawan balik dengan menempuh jalur hukum. Dr. Oki itu sekarang dipegang sama Sunan Kalijaga, lawyernya. Jadi kita lihat aja sih, kayaknya kalau udah siap lawyer, kayaknya udah siap tarung juga sih. Dan untuk lawyer dari AS ya, juga lawyer dari RG yang ngotot banget, getol banget untuk menjadikan kita, Dr. Oki ataupun Doktif, tersangka. Kan kalian sudah melaporkan, menyerahkan laporan kalian ke aparat penegak hukum. Dan aparat penegak hukum penyidik sudah bekerja keras. Kenapa kok kalian kok getol banget? Kalau tidak ada bukti-bukti yang mengaitkan Doktif, kenapa harus Doktif terkait dengan itu semua? Berarti kalian dong nggak percaya dengan kinerja dari kepolisian, betul nggak Pak Caca? Mau menghadap Pak Direktur. Setelah tadi malam saya menandatangani kuasa dengan Dokter Oki, ya 2,5 jam Dokter Oki saya wawancara terkait dengan apa sih peristiwa yang terjadi yang melibatkan Dokter Oki. Saya juga harus melihat dan mendengarkan alat bukti yang dimiliki oleh Dokter Oki, ya, sehingga saya mantap untuk menjadi kuasa hukumnya Dokter Oki, karena saya sudah mempertanyakan beberapa pertanyaan selama 2,5 jam tadi malam. Itu saya bilang sesuatu yang saat ini masih saya anggap hoax ya, karena tadi malam saya betul-betul melihat ya dan mendengar. Melihat tentunya melihat alat bukti, mendengar tentunya mendengar langsung ceritanya dari Dokter Oki, maupun ada rekaman-rekaman ya, baik itu video maupun rekaman suara. Jadi kita tidak boleh mendahului proses hukum tentunya dan menyatakan seseorang ini terlibat atau bersalah atau menjadi tersangka, gitu. Nggak boleh. Dukungannya ya semoga Mail dan Niki bisa ngelewatin ini semua, bisa terbukti lah, bisa kebenarannya seperti apa.